Orang yang menjalankan sholat, yang mendirikan sholat pasti melihat kemuliaan Sayyidina Muhammad di sisi Allah, pasti. Kecuali orang yang menjalankan sholat yang main-main atau yang masih belajar. Tapi orang yang sudah mendirikan sholat pasti, bila assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, pasti dia hadir kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka dari itu jangan sampai berguru kepada orang, dan jangan sampai berteman akrab kepada orang, jangan sampai berguru kepada orang walaupun dia pinter, walaupun dia alim pinter, walaupun dia punya kitab yang sangat banyak, buku yang sangat banyak, tapi tidak kuat sambungannya dengan kanjeng Nabi Muhammad dan para sholihin. Jangan jadikan guru khusus, jangan jadikan guru istimewa, jangan jadikan guru rohaninya, jangan dijadikan guru hatinya. Walaupun dia sudah pinter, alim, punya ini, jangan. Karena kalau urusan tahu tentang agama, iblis pun tahu masalah agama. Dia menguasai ilmu kitab-kitab, iblis menguasai ilmu-ilmu agama. Maka dari itu banyak perdebatannya iblis dengan para nabi-nabi sebelumnya. Perdebatannya iblis dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dengan keluarga sahabatnya kanjeng Nabi. Kok bisa dia berdebat? Karena dia tahu agama, dia tahu ayat-ayat, dia menguasai. Akan tetapi tidak punya ikatan, akan tetapi tidak nyambung kepada rantai ini. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Para hadirin, kalau mempunyai anak, mempunyai titel ini, pandai-pandai, jangan gembira jadi orang tua. Lihat dulu kemana sambungan hatinya, lihat dulu berisi apa hatinya, dan kemana kuatnya sambungan hatinya. Jangan bangga walaupun dia pinter tadi, tidak mempunyai hubungan yang kuat kepada kanjeng Nabi Muhammad dan para sholihin, maka bisa putus nanti di akhirat. Kalau urusan kekuasaan, Fir'aun juga punya kekuasaan, Nabi Sulaiman juga mempunyai kekuasaan. Kalau mempunyai orang-orang yang manti, sakti, Nabi Sulaiman juga punya, Fir'aun juga punya. Makanya sampai ada tandingan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau urusan kaya, Nabi Sulaiman kaya, Fir'aun juga kaya. Tapi di sisi Allah lain, karena sambungannya yang lain. Maka dari itu Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam doanya, wadkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Jangan kagum, jangan tertarik kepada orang yang alim, pinter misalnya, jangan tertarik. Mempunyai titel ini, jangan tertarik. Pandai berpidato, jangan tertarik. Lihat dulu berisi apa hatinya, kemana sambungannya. Karena manusia apa kata hatinya, hati apa kata sambungannya, kemana kuatnya sambungannya, masuk ke kelompok mana, masuk ke golongan mana. Maka dari itu kita diajari untuk menguatkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jangan lepas, jangan dijadikan teman akrab, jadikan teman biasa. Kalau tidak ngamper kepada para salihin, aulia-aulianya Allah, ulama-ulamanya Allah, para salihin, jangan dijadikan teman akrab, jadikan teman biasa saja, biar tidak menyesal nanti di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin, coba perhatikan, kanjeng Nabi punya paman, ada Sayyidina Hamzah, dia Sayyidi Syuhada. Allahumma sholli. Ada Sayyidina Abbas, luar biasa. Ada juga pamannya kanjeng Nabi, Abu Jahal dan Abu Lahab, juga pamannya kanjeng Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab juga pamannya kanjeng Nabi. Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, pamannya kanjeng Nabi, sama pamannya kanjeng Nabi. Akan tetapi dia, Abu Jahal dan Abu Lahab, tidak mempunyai sambungan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Padahal dia masih keluarga dengan Nabi dan rumahnya dekat dengan kanjeng Nabi, setiap hari melihat kanjeng Nabi. Tapi sitrum tidak ada, sambungan tidak ada, maka tidak ada nilainya. Tapi Sayyidina Hamzah, luar biasa.
Selain pamannya Kanjeng Nabi, dia cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Luar biasa hubungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas luar biasa dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun dia juga famili dengan Nabi dan rumahnya dekat dengan Nabi, karena tidak mempunyai sambungan, tidak ada nilai. Sama dengan lampu yang ada ini, sama dengan lampu yang ada ini. Coba kumpulkan semua lampu, tapi tidak ada kabel dan sitrom, tidak akan hidup. Kalau tidak ada sambungan di dalam, mahabbah, cinta, sambungan di dalam, walaupun dia berkumpul, sama dengan lampu. Kalau tidak ada sitrom, tidak bisa hidup. Abu Jahal dekat rumahnya dengan Nabi, tapi sitrom tidak ada, mahabbah tidak ada, ikatan tidak ada nilainya. Hanya berkumpul tapi sitromnya tidak ada, tidak akan bisa hidup. Perhatikan lagi Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini budak, bukan hanya pembantu, budak, dan orang hitam, tidak ganteng orangnya, seperti orang negro. Ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, setelah turun dari Isra Mi'raj, menyampaikan ke Sayyidina Bilal, ya Bilal, apa yang kamu amalkan kok sampai bunyi sandal kamu didengar di surga? Bunyinya sandalnya Sayyidina Bilal didengar oleh Kanjeng Nabi di surga ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Kalau urusan sholat sunat, semua kita sholat sunat, tapi mengapa tidak sama dengan Sayyidina Bilal? Karena ada nur yang masuk ke Sayyidina Bilal, yaitu nur wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad, nur nubuahnya Kanjeng Nabi Muhammad yang langsung. Sampai Kanjeng Nabi menyampaikan, ishtaqatil jannah, surga ini kangen, surga ini rindu kepada Bilal. Ini ishtaqatil jannah, wahwa surga ini rindu kepada Bilal. Ini kalimat yang keluar dari lisannya Kanjeng Nabi Muhammad. Satu kali dipuji Kanjeng Nabi, tidak bisa dikejar dengan pujiannya orang sedunia. Pujiannya Kanjeng Nabi satu kali azim indallah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak tahu Bilal? Setiap masjid-masjid Bilal, siapa khotibnya, siapa Bilalnya, siapa Bilalnya, siapa imamnya, siapa Bilalnya, sampai surga. Kalau orang tidak tahu Bilal, mungkin belum pernah ke masjid. Namanya dikenal di masjid-masjid, dipuji oleh Rasulullah SAW. Ini pujian bukan keluar dari lisannya siapa, tapi keluar dari lisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad.